Bagian kedua, ciri-ciri air mani wanita dan perbedaannya dengan laki-laki. Sebelum kita lanjut, tolong like dulu video ini sebagai ungkapan terima kasih Anda kepada tim Risalah Nabi. Begini penjelasannya dalam Islam. Benarkah air mani yang dikeluarkan seorang perempuan itu mirip dengan laki-laki? Apakah juga seorang wanita yang mengeluarkan air mani wajib mandi besar? Ternyata, Islam sudah memiliki jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini. Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelumnya mari kita pahami bahwa wanita juga mengeluarkan mani sebagaimana laki-laki. Menurut Ustadz Ammi Nur Baiz di konsultasisyariah.com, dengan mani itu muncul sifat identik sang anak, apakah memiliki kemiripan dengan ayah ataupun dengan ibunya. Air mani dan mimpi basah. Suatu ketika, Ummu Sulaim ibunda Anas bin Malik datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah sampai mengeluarkan mani?" Nabi menjawab, "Ya, apabila wanita melihat air mani atau mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi." Maksudnya, jika ada mani yang keluar dan si wanita melihatnya ketika dia bangun. Ummul Mukminin Ummu Salamah yang waktu itu berada di sampingnya, tertawa dan bertanya, "Apakah wanita juga mimpi basah hingga mengeluarkan mani?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya." Dari mana anak itu bisa mirip dengan ayah atau ibunya kalaupun bukan karena mani tersebut? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bedanya dengan lelaki. Masih dikutip dari konsultasisyariah.com dalam artikel Ustadz Ammi Nur Baiz. Air mani wanita berbeda dengan mani laki-laki. Seperti yang disabdakan Rasulullah, mani laki-laki itu kental dan berwarna putih sedangkan mani wanita tipis atau halus dan berwarna kuning. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, air mani wanita, dia berwarna kuning, agak encer. Namun, terkadang warnanya bisa memutih karena kelebihan kekuatannya. Air mani wanita ini bisa ditandai dengan dua hal. Pertama, aromanya seperti aroma mani laki-laki. Kedua, terasa nikmat ketika keluarnya dan meredanya syahwat setelah mani keluar. Referensi dari Syarah Sahih Muslim, bab 3 halaman 223. Dari hadis di atas juga bisa disimpulkan bahwa lelaki maupun wanita yang mimpi basah kemudian mengeluarkan air mani maka dia wajib mandi. Sebaliknya, jika tidak mengeluarkan mani maka tidak wajib mandi, karena yang menjadi acuan mandinya adalah keluarnya air mani, bukan mimpinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama sepakat tentang wajibnya seseorang mandi bila mengeluarkan air mani. Dan tidak ada perbedaan di sisi kami apakah keluarnya karena jima, yaitu hubungan intim, ihtilam atau mimpi basah, onani, melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, ataupun keluar mani tanpa sebab. Sama saja, apakah keluarnya dengan syahwat ataupun tidak, dengan rasa nikmat atau tidak, banyak ataupun sedikit walaupun hanya setetes. Dan sama saja apakah keluarnya di waktu tidur ataupun ketika tidak tidur, baik laki-laki maupun wanita. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bab 2 halaman 139. Apa hukumnya jilat dan nelan air mani suami? Profesor Yahya Zainul Ma'arif atau yang akrab disapa Ustadz Buya Yahya mengungkapkan hukum dalam agama Islam tentang beberapa hukum dalam berhubungan intim dengan pasangan suami istri harus menjadi perhatian. Salah satunya adalah menelan mani suami. Menurut Buya Yahya, hal pertama yang dilarang dalam agama Islam adalah pantang untuk berhubungan intim ketika istri sedang datang bulan atau haid. Setelahnya, hubungan intim juga tak boleh dilakukan lewat lubang belakang atau dubur.
Cuma yang diharamkan dalam dua keadaan, waktu haid memasukkan ke lubang depan. Kemudian yang kedua yang diharamkan memasukkan ke lubang belakang, baik dalam keadaan haid atau tidak haid. Hukumnya haram dan dosa besar, ucap Buya Yahya, dikutip dari kanal YouTube. Selain itu, Buya Yahya juga melarang untuk istri menelan air mani suami. Sebab hal itu bersifat najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Jangan sampai, karena itu najis, tidak usah ditelan, jelasnya. Lebih lanjut, pendakwah kondang itu juga mengungkap tentang variasi berhubungan intim dengan menjilat kemaluan suami. Hal itu ternyata dibolehkan asal memenuhi kaidah baik. Dia juga menegaskan, berhubungan intim dilakukan bertujuan untuk saling menyenangkan pasangan masing-masing dan termasuk ibadah. Maka sangat pantang memasukkan alat suami melalui dubur. Dalam keadaan apapun itu berhubungan melalui dubur tidak boleh dilakukan, kata Buya Yahya. Larangan Rasulullah meletakkan kemaluan di dubur, hal tersebut haram mutlak. Atau penyakit kelamin lainnya itu bersumber di dubur, pungkasnya. Semoga dengan adanya informasi dalam video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi pasangan suami istri yang sah, agar kedepannya dalam berhubungan badan bisa melakukan sesuai anjuran syariat, jangan sampai perbuatan jimat yang halal menjadi haram. Share video ini ke seluruh media sosial agar lebih banyak lagi yang paham tentang apa itu air mani wanita dan bagaimana bentuknya serta apa hukum menjilat dan menelan air mani suami.